Bab 2768. Harus bertanggung jawab atas bualan. Ketua klan. Dengan cara ini, Mileye berhasil mengambil alih klan Diyin. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menoleh ke arah Lydia. Lydia, apa tingkatan alam di atas dewa tertinggi? Tingkatkan alam. Harus diakui, dia hampir pingsan ketika berbicara tentang tingkatan alam. Tingkatan alam ini terlalu banyak jenisnya. Lydia menggelengkan kepalanya. Mileye sedikit terkejut, aku tidak tahu. Lydia tersenyum dan berkata, tingkatan alam adalah semacam batasan dan aturan. Aku tidak lagi berada di tingkatan alam, dan aku tidak tertarik dengan tingkatan alam. Mileye mengangguk sedikit, mengerti. Sambil berbicara, dia melihat ke arah gadis di sampingnya, siapa namamu? Gadis itu tersenyum tipis, Linadi. Mileye mengangguk, bisakah kamu ceritakan tentang tingkatan alam ini? Gadis itu mengangguk, dewa tertinggi dibagi menjadi 9 tingkatan, satu tingkat mewakili basis kultivasi jutaan tahun. Di atas dewa tertinggi adalah alam, kebebasan, yang legendaris. Mileye sedikit mengernyit, alam kebebasan. Linadi mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya, artinya kamu tidak lagi terikat oleh kekuatan kepercayaan, kamu benar-benar bebas. Level master ini bisa dikatakan telah melampaui kekuatan kepercayaan dan mencapai level lain. Master tingkat ini dulu di era ribuan klan juga tidak sedikit, tapi sekarang di zaman sekarang ini. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya jumlahnya amat sangat sedikit. Alam kebebasan. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit. Linadi melirik ke arah Lydia, lalu berkata dengan lembut, Kak, apakah kamu berada satu master di atas alam kebebasan? Lydia memandang Linadi, tidak. Linadi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi tiba-tiba Lydia berkata, yang gantung tadi itu ketua klan kalian, kan? Linadi berkata, ya. Lydia memandang Linadi, apakah menurutmu dia luar biasa? Linadi mengangguk cepat, tentu saja. Di atas alam kebebasan adalah alam diri imajiner, dan di atas alam diri imajiner adalah alam diri sejati yang legendaris. Alam diri sejati melampaui keyakinan dan melampaui materi, kesadaran tubuh fisik dan jiwa mencapai diri yang sebenarnya. Level master ini adalah... Lydia tiba-tiba berkata, itu cukup lemah. Ekspresi Linadi membeku. Mileye tertawa. Harus diakui bahwa Lydia semakin makal sekarang. Mileye menarik pikirannya, dia melirik master klan Diyin di lapangan, dan kemudian berkata, Nona Linadi, apakah orang-orang ini mencapai alam diri sejati? Linadi menggelengkan kepalanya. Mileye bertanya lagi, apakah mencapai alam diri imajiner? Linadi masih menggelengkan kepalanya. Wajah Mileye menjadi muram, bagaimana dengan alam kebebasan? Linadi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, hanya ada satu semi alam kebebasan. Mileye terdiam. Linadi tersenyum kecut, saat itu, ada 3 orang di alam diri sejati di klan kita, dan ada cukup banyak orang di alam diri imajiner. Saat dia mengatakan itu, dia tampak sedih, kami kalah telak dalam pertempuran itu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah lawan kalian adalah klan Roh Suram? Linadi menggelengkan kepalanya, klan Roh Suram yang itu hanya karakter kecil, masih ada yang lebih menakutkan. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Mileye dengan ragu, kamu adalah raja klan manusia, apa kamu tidak tahu? Mileye berkata dengan suara yang dalam, orang tua itu tidak memberitahuku. Linadi. Mileye tiba-tiba berkata, lupakan. Jangan bicarakan ini, Nona Linadi, bawa orang-orangmu ke Akademi Guansuan di alam semesta dewa. Sesampainya di sana,
adikku akan menerima kalian dan mengatur kalian. Lina Di berkedip, kamu masih punya adik perempuan? Mileye mengangguk, ya. Ekspresi Lina Di menjadi sedikit heran. Mileye tersenyum dan berkata, saat sampai di sana, kalian pasti sangat baik. Kalau tidak, hehe. Kuila juga bukan orang yang mudah dihadapi. Lina Di mengangguk, karena kami mengakuimu sebagai ketua klan, kami pasti akan mendengarkanmu. Bagaimanapun, kami tidak bisa mengalahkan adikmu. Mileye terdiam. Ternyata kalian mendengarkanku karena takut pada adikku. Setelah beberapa saat, Lina Di pergi bersama semua master klan Diyin. Segel tempat ini telah dibuka, klan Diyin ini sudah bebas. Sekarang, mereka hanya bisa mengikuti Mileye, karena mereka tahu bahwa kekuatan mengerikan dari alam semesta tiada batas ini kemungkinan besar akan datang lagi. Klan Diyin seperti ini sekarang, jika mereka tidak mengandalkan Mileye, mereka hanya bisa menunggu kematian. Setelah Lina Di dan yang lainnya pergi, hanya Mileye dan Lydia yang tersisa di lapangan. Mileye melihat sekeliling, lalu tersenyum dan berkata, Lydia, perjalanan ke alam rahasia kali ini tidak berjalan mulus. Sepanjang perjalanan, tidak ada kecelakaan. Senang rasanya memiliki Lydia. Mileye tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba retak, dan detik berikutnya, sebuah bayangan muncul dengan tenang. Mileye memandang bayangan itu, dia sedikit terkejut. Yang datang adalah roh asing, tapi yang datang bukanlah tubuh utama, melainkan bayangan. Hantu itu menatap Lydia di bawah dan berkata dengan suara serak, beraninya kamu membunuh orang klan roh suram. Lydia mengangguk, berani. Setelah hening beberapa saat, bayangan itu berkata, hei, kamu akan membayar harga yang tidak dapat kamu bayangkan untuk ini di masa depan. Berbicara tentang itu, dia akan menghilang. Pada saat ini, Lydia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang penerapan Taoisme langsung terbang. Jelek. Pedang penerapan Taoisme tiba-tiba menghilang ke alis bayangan itu. Hampir pada saat yang bersamaan, di alam semesta tiada batas, di suatu tempat di kota Berawan, jeritan melengking tiba-tiba bergema. Dan detik berikutnya, cahaya pedang melonjak ke langit dari seluruh kota. Bang! Dalam sekejap, kota Berawan ini menjadi abu. Di alam semesta tiada batas, master menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat kota Berawan ini. Wilayah makam dewa. Bayangan yang tertancap pedang Lydia pun memandang wanita bergaun polos dengan ngeri, apa yang kamu lakukan? Lydia tampak tenang, lalu meraih tangan Mileye dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, suara pena kebenaran agung tiba-tiba terdengar dari tempat tersebut, idiot, menurutmu ini Bima Sakti. Di hadapannya, kamu harus bertanggung jawab atas kesombonganmu. Bayangan itu. Mileye membawa Lydia ke alam rahasia selanjutnya, yaitu tanah penguburan langit. Di langit berbintang, Mileye terbang dengan pedangnya, dan Lydia berdiri di sampingnya sambil memegang erat tangannya. Mileye tiba-tiba berkata, Lydia, aku belum bertanya padamu, kenapa kamu tiba-tiba muncul? Lydia menoleh ke arah Mileye, aku merindukanmu. Mileye sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku juga. Di dunia ini, hanya kebaikan Lydia padanya yang tanpa pamrih dan tanpa tujuan apapun. Yang paling murni. Beberapa saat kemudian, Mileye tiba-tiba bertanya, Kak Pena, ada apa dengan alam semesta tiada batas? Setelah hening beberapa saat, Pena kebenaran agung berkata, aku tidak tahu. Mileye sedikit mengernyit, kamu tidak tahu. Pena kebenaran agung berkata, aku tidak berkuasa di sana.
Mileye berkata dengan suara yang dalam, itu bukan urusanmu. Apakah kamu bercanda? Pena Kebenaran Agung menghela nafas dengan suara pelan, aku benar-benar tidak mengontrol di sana, ada beberapa hal khusus di sana, majikanku yang bertanggung jawab. Setelah hening beberapa saat, Mileye berkata, bisakah kamu meminta tuanmu untuk menjaga di sana agar mereka tidak datang untuk menggangguku? Pena Kebenaran Agung berkata, tuanku juga sudah tidak mengurus di sana lagi. Mileye sedikit tidak tergesa-gesa, kenapa? Pena Kebenaran Agung berkata dengan suara yang dalam, Kak, aku hanya sebuah pena. Bagaimana aku bisa tahu begitu banyak? Mileye terdiam, aku mempelajari pena ini dari menara kecil. Itu adalah pena ketika dia sombong, dan itu adalah pena ketika dia tidak mengerti. Mileye melirik Lydia di sampingnya, ragu-ragu. Apa mau mengajak Lydia jalan-jalan ke alam semesta tiada batas? Setelah berjalan-jalan sebentar, siapa yang berani menyentuhnya? Pada saat ini, suara gemuruh di kejauhan tiba-tiba membuyarkan pikiran Mileye. Mileye melihat ke kejauhan, di kedalaman langit berbintang, seorang pria dan monster sedang bertarung. Monster itu berukuran sangat besar, tinggi dan mirip kera, dengan 2 kaki, 2 lengan, dan 1 ekor. Dan orang yang melawannya adalah seorang wanita berpakaian putih. Pertarungan antara satu orang dan satu monster ini cukup sengit. Mileye tidak berniat terlibat, lalu dia terbang ke sisi lain bersama Lydia. Tapi saat ini, gadis bergaun putih di kejauhan tiba-tiba terpental oleh pukulan monster itu. Setelah meninju gadis bergaun putih, monster itu meninju lagi. Dengan pukulan ini, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu lapangan. Dalam sekejap, seluruh star teritori mendidih, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya langsung padam. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Mileye berkedut, monster ini ganas sekali. Pada saat ini, jari gadis bergaun putih di kejauhan tiba-tiba membentuk mudra, dan detik berikutnya, dia bergerak maju sedikit, dan dalam sekejap, abjad emas kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar. Gedebuk. Dalam sekejap, seluruh tubuh monster itu meledak, lalu terlempar ke belakang dengan keras. Tapi, sebagian besar abjad kuno emas itu terbang menuju Mileye dan Lydia. Melihat pemandangan tersebut, Mileye kaget dan hendak bergerak. Pada saat itu, gadis bergaun putih di kejauhan tiba-tiba berteriak dengan marah, berhenti. Saat suara itu terdengar, abjad kuno emas itu berhenti ketika mereka berada 10 kaki jauhnya dari Mileye dan Lydia. Saat itu, gadis bergaun putih tiba-tiba berkata, meminjam jalan dari langit dan bumi. Saat suara itu terdengar, jaring emas abjad kuno yang besar langsung menyelimuti monster itu, dan kekuatan mengerikan meluap dari abjad kuno itu, dan akhirnya mengenai monster itu. Tak lama kemudian, monster itu menjerit dengan menyedihkan, tapi kekuatan abjad kuno itu tidak berkurang sama sekali, melainkan semakin meningkat. Tidak lama kemudian, monster itu sekarat. Kali ini, gadis bergaun putih itu mengeluarkan pot kecil dan menariknya dengan lembut, monster itu langsung dimasukkan ke dalam pot kecil olehnya. Setelah menyingkirkan monster itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Mileye dan Lydia. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung mendatangi Mileye dan Lydia. Melihat ke arah Mileye, dia pun sedikit mengernyit dan berkata, alam dewa langit. Mileye mengangguk. Gadis bergaun putih memandang Mileye, kamu hanya alam dewa langit kecil, beraninya kamu datang ke sini. Mileye tersenyum tipis, kami ada perlu. Siapa nona? Gadis bergaun putih berkata dengan tenang, Sekte Master Surgawi. Mileye terdiam. Belum pernah dengar.
Gadis bergaun putih hendak berbicara. Pada saat ini, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, seperti gempa bumi besar. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan dan kuat menyapu. Melihat pemandangan ini, gadis bergaun putih sedikit menyipitkan matanya, Raja Siluman yang legendaris. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Mileye dan Lydia. Monster ini sangat kuat, kalian pergi dulu. Mileye bertanya, apakah kamu mampu melawannya? Gadis bergaun putih menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat serius, aku tidak bisa mengalahkannya. Tapi aku bisa menahannya. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu kenapa kamu tidak suruh adikku memukulnya? Gadis bergaun putih memandang Lydia, Mileye mengangguk. Gadis bergaun putih mengamati Lydia sejenak, lalu berkata, apakah kamu bisa bertarung? Lydia menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Gadis bergaun putih tertegun. Lydia menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu cara membunuh orang. Mileye bersambung.